Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ima Hikmayati dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan sharing bagaimana saya melakukan praktikum konseling individual melalui genogram. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen ampuh saya dalam praktikum konseling individual ini, yaitu Bu Rima Irmayanti MPD, kemudian kepada konseling saya yang bernama Irda Kasilda Yudiantini, yang telah membantu saya bagaimana menerapkan praktikum konseling individual menggunakan genogram ini. Sebelumnya, saya telah bertemu dengan konseling saya yang bernama Irda. Kemudian kita menyepakati bahwa dalam konseling karir ini kita akan menggunakan genogram. Dan saya meminta kepada Irda untuk mengisi data dari 3 generasi. Di mana generasi ketiga itu dimulai dari Irda sendiri beserta adiknya, kemudian generasi kedua dimulai dengan ayah dan ibu, keluarga ayah dan ibunya, dan yang ketiga keluarga dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu. Nah, untuk mengefektifkan waktu langsung kita simak saja bagaimana saya membahas 3 generasi ini dalam praktikum konseling individual. Let's go! Assalamualaikum Teh Irda, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah, terima kasih untuk Teh Irda telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa melanjutkan sesi konseling karir kita lagi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sepakat ya Teh, bahwa dalam konseling karir kita kali ini kita akan menggunakan genogram. Dan Teteh sudah memberikan identitas dari 3 generasi kepada saya, dari mulai kakek, nenek, ayah, ibu, dan adik kakak Teteh gitu. Sebelumnya, karena satu dan lain hal, kita harus melanjutkan konseling karir kita melalui Zoom secara virtual. Saya mohon izin dulu ke Teteh bahwa konseling kita kali ini akan direkam gitu Teh. Apakah diperbolehkan? Iya boleh Bu. Terima kasih Teteh. Saja saya akan menunjukkan ke Teteh konstruk genogram yang telah saya buat dari keluarga Teteh. Izin share screen ya Teh. Iya. Apakah sudah terlihat Teh? Lihat Bu. Oke. Nah, ada beberapa hal dari konstruk genogram ini yang ingin saya sampaikan ke Teteh. Dalam genogram ini ada simbol-simbol yang digunakan, yaitu yang pertama ada simbol lingkaran. Ini menunjukkan bahwa berjenis kelamin perempuan gitu Teh. Dan untuk persegi ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Apakah terlihat Teh? Terlihat Bu. Kemudian ada garis ke samping seperti ini, ada Bapak Nanang, kemudian ada Ibu Yayah, betul ya Teh? Ini jenis kelaminnya Pak Nanang laki-laki, kemudian Bu Yayah perempuan. Ini ada garis ke samping yang menunjukkan bahwa ini mempunyai arti hubungan pernikahan. Bisa dipahami Teh? Bisa Bu. Kemudian di garis ke samping ini ada garis ke bawah di tengah-tengah. Ini artinya dari hubungan pernikahan itu menghasilkan keturunan gitu Teh. Sudah jelas? Ya. Jelas Bu. Kemudian yang ini tanda silang dalam persegi, ini artinya orang dalam keluarga Teteh tersebut telah meninggal. Begitu. Jadi dikasih tanda ya Bu. Iya, betul sekali gitu. Jadi ini ada Pak Nanang sama Pak Roshid yang telah meninggal. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Teteh. Adakah dari pihak keluarga ini, dari semua ini, yang mendukung atau yang mempengaruhi pemilihan karir Teteh saat ini? Untuk dari keluarga Bu, tidak ada yang mendukung saya untuk berkarir di seperti ini. Lalu apa yang membuat Teteh memilih karir saat ini? Jadi sebelumnya kan waktu saya pertama kan saya lulusan dari SMK Keperawatan ya Bu. Nah kemudian saya masuklah
masukkan di salah satu universitas, yaitu dengan jurusan keperawatan. Nah, dari sana saya tidak keterima di keperawatan. Nah, kan tadinya mau ke negeri dulu, mau mencoba ke negeri dulu. Nah, di salah satu universitas tersebut itu ada satu-satunya di Tasik yang yang terdapat keperawatan. Nah, lalu di sana saya berpikir harus kemana lagi gitu sebelum ke swasta. Nah, kemudian saya sambil menunggu pembukaan di universitas-universitas yang lainnya, saya melamar ke salah satu klinik dan di sana saya bekerja. Nah, kemudian sebulan di sana saya ditanya gitu oleh salah satu pimpinan klinik, mau diteruskan kemana nih kuliah seperti itu. Nah, lalu saya di sana bercerita bersama beliau, yaitu pimpinan klinik saya yang bernama Bapak Haji Dedi Tirmizi seperti itu. Nah, jadi beliaulah yang memberikan arahan kepada saya. Oke, jadi Teteh itu sebelum kuliah kerja dulu di klinik selama 1 bulan. Ya. Kemudian boleh diceritakan sosok Pak Dedi ini yang Teteh tadi bilang mengarahkan Teteh ya, menanyakan Teteh mau lanjut kemana gitu. Nah, boleh diceritakan Teh? Ya. Nah, jadi Pak Haji Dedi itu bercerita kepada saya pas waktu saya bekerja di sana. Katanya gini, mau diteruskan kemana? Ya Pak, bingung. Soalnya kan di salah satu universitas itu saya tidak keterima. Nah, lalu mau ke jurusan apa? Mau kesehatan atau keguruan? Katanya gitu. Maunya sih ke kesehatan, sama-sama kesehatan. Oh, bagaimana kalau misalkan nih ada di Universitas Siliwangi jurusan kesehatan masyarakat. Nah, beliau menceritakan dari tahap ke tahap. Kemudian Pak Haji Dedi menceritakan dari mulai nanti kuliah nih begini, terus alurnya begini, tugas-tugasnya seperti ini, terus nanti jenjang karirnya kan luas gitu, bisa ke rumah sakit, ke puskesmas, gitu, bisa lewat administrasi seperti itu. Nah, kan dari kesehatan masyarakat ini katanya tidak hanya memfokuskan kepada kesehatan katanya. Jadi kesehatan masyarakat ini bukannya untuk mengobati katanya, cuma hanya mencegah terjadinya penyakit kepada masyarakat. Nah, beliau itu rinci banget gitu, sehingga saya adanya pencerahan seperti itu, Kak. Oke, lalu Teh, seperti yang Teteh bilang, Pak Dedi itu begitu menginspirasi ya, sampai akhirnya Teteh yakin, oke, saya akan milih kesehatan masyarakat, begitu ya Teh ya? Ya. Lalu apa yang membuat Teteh lebih terpengaruh nih sama orang lain dibandingkan pihak keluarga Teteh sendiri? Apakah karena tidak ada dukungan tadi yang di awal seperti yang Teteh bilang, atau bagaimana? Iya, jadi dukungan dari keluarga tidak ada dukungan dari keluarga, kan tetapi hanya bisa oh ya udah dilihatnya kan Pak Haji Dedi itu sama-sama dari basic kesehatan mungkin ya. Dari basic kesehatan kan dia S2-nya kesehatan juga. Nah, terus kenapa saya terinspirasi banget sama Pak Haji Dedi karena dari perkataan beliau katanya gini, kalau misalkan kita mau membuka praktek gitu, ya udah gitu kan bisa lanjut dengan S2 terus membuka prakteknya ya, kata beliau bisa bareng-barengan gitu, bisa diajari sambil diajarin gitu katanya. Masya Allah, iya. Jadi inspirasi itu yang membuat Teteh makin semangat gitu ya Teh, walaupun pihak keluarga mungkin hanya sebatas
mempercayakan secara tidak langsung kepada Pak Haji Dedi karena seperti yang Teteh bilang tidak ada dari kesehatan gitu. Iya. Kemudian Teh, adakah dari keluarga ini yang dalam konstruk genogram ini sosok yang Teteh hormati gitu? Boleh dikatakan siapa? Sosok yang saya paling hormati adalah ayah saya, Boleh ditunjuk Teh atau disebutkan Yudi namanya? Suyudiana. Yudi Yang, Suyudiana. yang ini ya Teh ya? Ya, Ayah, oke, siap. Boleh dideskripsikan bagaimana sosok ayah Teteh ini? sosok ayah saya itu memang sebenarnya ya tidak dekat dengan anak karena mungkin sekarang anaknya udah pada besar, jadi ada rasa canggung terhadap anaknya. Maksudnya kan sama perempuan dan laki-laki seperti itu. Nah, kan tetapi beliau itu orangnya tegas terhadap anaknya, terus tegas terhadap misalkan kalau contohnya pulang lewat dari maghrib seperti itu. Nah, selalu ditelepon gitu. Orangnya tegas, bijaksana juga, pekerja keras tentunya. Ya, maksudnya pekerja keras menurut saya ya, beliau itu tidak pantang menyerah gitu. Tidak pantang menyerah untuk bertanggung jawab karena sedikit cerita ya Kak. Karena kenapa disebut bertanggung jawab serta pekerja keras karena ya saya itu sudah pernah pada saat itu mengalami sakit selama 2 tahun sehingga ya saya itu tidak bisa bekerja. Nah, di sisi lain ayah saya tidak bekerja akan tetapi anak-anaknya itu masih sekolah gitu. Saya akan kuliah, terus adik saya kuliah, tanggungannya sangat berat gitu. Nah, kemudian ayah saya tidak hanya diam dengan di rumah, dia berikhtiar dengan membuka warung lagi, lalu membuka kelapa muda seperti itu, Kak. Bagaimana gitu Teteh menggambarkan keluarga besar Teteh gitu? Boleh cerita? Jadi keluarga Untuk keluarga saya itu salah satu penyemangat bagi saya. Kenapa disebut sebagai penyemangat? Karena di sisi lain saya anak yang pertama yaitu dengan maksudnya tanggungannya enggak berarti keluarga ini buat Teteh tempat ternyaman gitu. ya buat tempat ternyaman, tempat curhat juga gitu, tempat mengeluarkan keluh kesah. Biasanya Teteh curhat cerita soal apa dan kepada siapa Teh? Kepada mama sih lebih dekatnya karena kan mama juga selalu sama-sama perempuan juga mungkin sama-sama dewasa juga karena kan kalau misalkan curhat sama adik takutnya jadi beban atau bagaimana, jadi saya hanya bisa curhat kepada mama saya. Untuk curhatnya sih kalau kan waktu itu kan ayah saya tidak bekerja ya selama 2 tahun. Nah, saya bingung nih, apakah saya harus lanjut atau bagaimana, karena kan kasihan juga kan orang tua lagi sakit, harus dibebani lagi dengan biaya kuliah saya. Nah, saya curhat di sana dengan ibu saya, kan tapi ibu saya memberikan semangat kepada saya, memberikan motivasi juga, karena kan karena kata paribasa orang tua suka gini, "Peperiheun kolot mah nggak bisa sekolah tinggi gitu, nggak bisa mencari ilmu, nggak bisa mewaris dengan harta, orang orang tua hanya bisa mewaris dengan ilmu," seperti itu. Karena ilmu itu tidak berat untuk bawa, katanya seperti itu. Nah, setelah Teteh mendengar kata orang tua yang tadi ya, peperih harta, kemudian ilmu mah tidak
berat dibawa gitu ya Teh ya. Apa harapan Teteh untuk keluarga Teteh? Harapan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, tentunya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan bisa membantu membantu orang tua saya dalam membiayai adik-adik saya. Seperti itu sih, Kak. Kalau harapan yang Teteh inginkan dari keluarga untuk Teteh apa Teh? Itu kan tadi harapan Teteh untuk keluarga Teteh. Teteh bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga Teteh. Nah, kalau Iya. misalkan keinginan Teteh dari keluarga untuk Teteh apa? Keinginan saya dari keluarga ya, meskipun kan saya sudah menikah nih, meskipun saya sudah diambil sama suami saya, tidak membedakan antara anak-anaknya gitu. Terus harapan dari orang tua saya, meskipun saya belum bisa membahagiakan juga, tetap memberikan semangat kepada anaknya, tetap memberikan motivasi atau arahan seperti itu. Karena kan saya juga selain dari suami, tentunya selalu minta saran juga kepada ibu saya, karena mungkin saya baru menikah baru-baru ini 3 bulan, jadi masih terasa kalau misalkan nggak dapat pendapat dari orang tua nih, asa ada yang mengganjal gitu, Kak. Oke. Teteh, tadi harapan Teteh luar biasa banget gitu. Saya ngedengarnya juga, Masya Allah gitu, betul. Kata Teteh, setelah saya menikah, saya masih tetap ingin dianggap seperti anak mungkin ya Teh ya, dan tidak Iya, dibedakan dalam kasih masukan, dalam kasih saran gitu. Apalagi iya, Teteh pengantin baru yang masih perlu mungkin arahan dari orang tua yang lebih berpengalaman. Itu ya Teh ya. iya betul, Kak. Apakah harapan Teteh itu bisa terwujud, Teh? Menurut Teteh saja. Ya menurut saya harus terwujud, Amin. harus terwujud Insya karena Allah kan bisa terwujud gitu ya, Teh ya. ya amin. Karena kan ya maksudnya melihat perjuangan seorang ayah tentunya harus banting tulang gitu. Maka saya maknya gitu enggak membahagiakan gitu. Kan saya juga suka cerita sama suami saya tentang kehidupan saya. Suami saya juga mengerti terus selalu memberikan motivasi. Terus saya suka mengeluh dengan keadaan saya sekarang gitu, masih masih melamar sana sini seperti itu. Oke, Teteh. Masya Allah banget, luar biasa saya ngedengerin cerita Teteh, kisah Teteh dari keluarga, semuanya tentang perjuangan ayah, ibu. Gitu. Lalu Teh, siapakah orang yang dalam keluarga yang sangat mendukung karir Teteh? Dan adakah dari pihak keluarga yang mendukung pemilihan karir Teteh saat ini? Yang mendukung sih untuk yang sekarang mah mungkin ya udah masuk ke jenjang seperti ini mungkin ya. Yaitu orang tua, kan sekarang saya udah lulus kuliah, maksudnya udah masuk ke, kalau misalkan renang mah udah masuk nih, udah tenggelam gitu. Jadi harus bagaimana lagi, jadi orang tua meskipun saya belum dapat pekerjaan yang sesuai dengan ijazah saya, yang tidak sesuai dengan pendidikan saya gitu, tapi mereka selalu memberikan arahan, jangan putus asa, Allah yang akan memberikan segalanya gitu. Serahkan saja seperti itu. Selalu jangan jangan berharap pada manusia katanya gitu. Seperti itu sih Kak. Jadi mereka itu tidak bisa memberikan dengan dengan tenaga seperti itu. Tidak bisa memberikan secara materi, tapi hanya bisa memberikan dengan motivasi-motivasi seperti itu sih Kak. Karena kan orang tua saya kan tidak bekerja sebagai kantoran seperti itu. Jadi harus berikhtiar dengan semaksimal saya.
secara tidak langsung dukungan dari ayah dan ibu itu mungkin dukungan semangat ya teh ya, support gitu. Iya, Kalau iya, secara arahan, secara karena mungkin basicnya tidak seperti yang teteh bilang tidak sama di kesehatan, dan iya, maaf mungkin karena keterbatasan pendidikan juga, saya lihat di konstruksionogram ayah sama ibu itu hanya sampai SMP gitu. Jadi iya betul Kak. jadi semangat itu yang membuat teteh termotivasi untuk mengejar karir teteh saat ini. Iya betul Kak. Lalu teh upaya apa nih yang teteh lakukan? Jangan sampai teteh bilang tadi karena udah terlanjur tenggelam gitu dalam karir ini, tentu teteh akan berusaha gitu untuk bekerja sesuai dengan bidang teteh, yaitu di kesehatan Iya, masyarakat. Nah, upaya apa yang akan teteh lakukan? upaya yang saya lakukan itu tentunya ya Kak, tidak putus asa, selalu berjuang melamar ke sana kemari seperti itu. Terus misalkan mendatangi setiap rumah sakit atau puskesmas menanyakan apakah di sini ada lowongan kerja atau tidak seperti itu, atau memasukkan meskipun tidak ada lowongan kerja kan tetap saja gitu memasukin lamaran seperti itu Kak. Karena kan waktu itu saya pernah memasuki lamaran yang tidak membuka lowongan, katanya ya udah sok Neng masukin aja nanti kalau misalkan ada lowongan langsung direkomendasikan seperti itu. Jadi ya salah satunya upayanya tetap ikhtiar sih Kak. Masya Allah. Berarti teteh sudah mulai nih, udah mulai waktunya untuk mewujudkan keinginan teteh sesuai karir teteh ya teh ya. Jadi Ya jadi kapan gitu, kapan pastinya teteh mengupayakan lamaran-lamaran itu teh? Apakah untuk apakah dari kuliah juga sudah mulai ataukah setelah lulus baru dimulai? setelah lulus baru dimulai. Kemudian siapa orang yang akan berkontribusi atau akan mendukung karir teteh saat ini gitu, yang dari segi mengarahkan atau memberitahukan lamaran atau pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan karir teteh atau dalam menentukan pekerjaan yang akan teteh capai, yang teteh targetkan gitu. Untuk itu sih tidak ada ya. Hanya saya sama suami sih. Jadi kalau atau lihat-lihat dari media sosial seperti itu. Karena kan kalau misal apa ya tidak ada ataupun dari kerabat seperti itu kerabat. Oke, Teteh kalau Teteh kan sekarang di klinik nih, Teteh lagi berupaya melamar sesuai bidang Teteh. Kalau boleh tahu, spesifik kerjaan apa yang Teteh inginkan sesuai bidang Teteh ini? Untuk spesifik pekerjaan saya sih saya ingin ya, maksudnya ingin apa di kesehatan gitu. Ya salah satunya misalkan di rumah sakit, kan di rumah sakit itu ada bagian dari promosi kesehatan rumah sakit. Dan harapan saya bisa bekerja di sana karena kan maksudnya sesuai dengan basic saya gitu sebagai promotor kesehatan. Oke, siap. Teteh, tentunya dalam mengupayakan usaha-usaha Teteh itu, kita tidak bisa hanya membayangkan ya Teh. Dan saya izin untuk share screen lagi, di mana saya sudah mempunyai action plan gitu. Sebentar ya Teh ya. Ya, Apakah sudah terlihat Teh? sudah Kak. Alhamdulillah. Nah, ini action plan ini di mana bertujuan untuk membantu Teteh menjadwalkan, meringkas,
dan menargetkan sehingga teteh tidak dibayang-bayang gitu. Dan teteh udah pasti nih, udah tahu, oh segini nomor ini, kegiatan saya ini, pelaksanaannya bagaimana, target yang ingin saya capainya bagaimana, itu waktu pelaksanaannya udah pasti gitu. Boleh Teteh sebutkan action plan apa ke depannya untuk Teteh mewujudkan keinginan karir Teteh untuk tadi sampai tahap promosi kesehatan bekerja di rumah sakit gitu. Jadi kan saya waktu itu kan Kak, waktu masuk kuliah itu saya jalur mandiri nih Kak. Soalnya kan waktu itu masih bingung dalam memilih jurusan. Nah, kemudian tidak sempat tidak sempat jalur SBMPTN. Kemudian saya memasuki jalur UM yaitu tanggal 16 Juli saya lulus sekolah sehari sesudah ujian nasional belum juga kelulusan saya sudah bekerja di salah satu klinik yaitu yang tadi diceritakan di klinik Bapak Haji Dedi Tirmidhi. Nah, kemudian lalu saya diberikan arahan oleh beliau. Kemudian saya masuk di salah satu universitas yaitu Universitas Siliwangi pada tanggal 16 Juli 2016. Nah, Teteh, punten saya izin memotong dulu gitu. Jadi action plan ini Teteh lakukan setelah lulus sekolah itu. ya, Jadi untuk sekarang action plan-nya udah ada atau belum Teh? udah. Jadi kan waktu pas mau masuk ke karir ini nih, saya masuk dulu kuliah. Oh, ternyata kuliah di Kesmas ini akan lulus. Saya target harus lulus tidak bayar lagi UKT seperti itu. Nah, alhamdulillah saya lulus di tepat waktu. Saya coba buatkan dulu ya Teh ya. Nanti Teteh juga bisa menuliskannya sambil menuliskannya. Dan kita rinci satu-satu dari mulai Teteh lulus sekolah gitu ya. Ya. Dari awal ketemu Pak Dedi. Oke, nomor 1 kegiatannya Teteh masuk kuliah kesehatan masyarakat. Ya. Masuk kuliah di Universitas Siliwangi dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Ini berarti yang awal ketemu Pak Dedi ya Teh ya. Jadi diarahin sama Pak Dedi itu. Pelaksanaannya Teteh ingatkah tanggal berapa waktu masuk kuliah itu? 16 Juli kalau nggak salah Kak. Pokoknya Tahun Juli 2016. 2016. Karena sekarang targetnya waktu Teteh kuliah, waktu Teteh masuk kuliah, targetnya yang ingin dicapai dari kuliah ini dengan jurusan kesehatan masyarakat ini apa? Targetnya yang pertama IPK lebih dari 3, kemudian lulus tepat waktu. Apakah tercapai Teh? Untuk IPK alhamdulillah tercapai. Lulus waktunya? Lulus tepat waktunya? Lulus tepat waktu tanggal 29 November 2020. Kedua Teh, kegiatan yang kedua yang Teteh lakukan untuk mencapai target karir Teteh. Jadi kan di kesehatan masyarakat itu kan Kak terdiri dari beberapa peminatan. Okay. Nah, dari waktu semester 5 sudah memilih untuk peminatan.
Nah, di sana saya memilih promosi kesehatan. Oke, Masya Allah, siap Teh. Semester 5. Ya, karena kan dari peminatan tersebut terdapat beberapa dari jurusan tersebut terdapat beberapa peminatan. Nah, di sana saya apa ikut ke promosi kesehatan karena kan sebagai promosi kesehatan itu luas gitu Kak. Soalnya kan apa tugasnya untuk mencegah nih, untuk mencegah jadi promotor. Masya Allah, siap Teh. Pelaksanaannya itu perkiraan tanggal berapa Teh? Semester 5 Kak untuk waktunya. Berarti kalau sekitar 2018 awal ya? Ya, 2018. Tanggalnya lupa ya Teh ya? Ya, pokoknya pas waktu masuk kuliah, ya lupa tanggalnya. Pencapaian targetnya Teh dari pemilihan promosi kesehatan ini. Saya bisa jadi apa pemateri pada saat kegiatan yang luar biasa, maksudnya gede gitu Kak. Jadi saya di sana jadi pemateri sesuai dengan bidang saya gitu sebagai promosi. Jadi di sana saya menjelaskan bagaimana apa dengan tema kegiatan tersebut seperti itu. Saya Dalam tidak menyangka karena saya itu mungkin dari sisi lain dengan dengan kekurangan saya kalau misalkan berbicara di depan umum itu suka gemper gitu Kak. Gemper. Nah, alhamdulillah saya ditunjuk sebagai pemateri pada saat kegiatan tersebut. Selamat Teteh, akhirnya bisa mengatasi kegemperan itu ya. Ya, Gitu. Dalam acara apa Teh kalau boleh tahu? itu dalam acara eh, praktek belajar lapangan yang diacarakan kan itu sebulan. Jadi di Kesmas itu ada kegiatan di jurusan itu ada kegiatan dua kegiatan yaitu PBL 1 dan PBL 2. Dan di sana saya sebagai pemateri yang dilaksanakan kan sebulan. Bisa jadi pemateri dalam PPL ya Teh ya? Ya, Atau PBL? PBL praktek belajar lapangan. Kemudian yang ketiga Teh, ada lagi? Ya, udah sih Kak itu mah pas waktu pemilihan saya untuk oh ini nih untuk karir itu seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah lulus kuliah, saya waktu itu ada pembukaan dari Dinas Kesehatan Ciamis. Saya melamar di Dinas Kesehatan Ciamis. Saya izin sambil ketik ya Teh ya. Ya, Jadi saya juga sambil menulis jadi mengingat oh ini nih perjuangan saya waktu itu dan untuk kedepannya targetan saya ini harus capai gitu. Jadi Masya ini saya sudah Allah. sambil Hebat Teteh. Siap melamar ke Dinas Ciamis ya Teh ya? Betul? ya ke Dinas Dinamis, betul. Pelaksanaannya tanggal berapa Teh waktu itu? Pelaksanaannya itu sebulan sesudah lulus, berarti November Desember ya Kak. Desember iya. Ya, Tanggalnya apa Teh Desember ingat? Desember awal. Untuk tanggalnya Kak lupa. Oke, Desember awal. Targetnya, pencapaiannya waktu itu apa Teh? Target untuk itunya saya tidak lulus dari wawancara karena kan saya dari Tasikmalaya. Nah, dari persyaratan tersebut itu domisili Ciamis. Nah, saya memaksakan untuk masuk karena kan dilihat dari sekarang kan lagi pandemi gitu, Kak. Jadi yang diambilnya itu yang domisili. Oke,
Jadi Teteh baru sampai tahap wawancara. Ya, Sampai tahap belum berhasil karena bukan domisili Ciamis ya Teh ya. iya betul Kak. Tapi Teteh mau mencoba pun luar biasa Teh. Ya, karena kan di sana ada peminatan promosi kesehatan. Semoga aja gitu ada rezekinya. Memaksakan untuk masuk dan ternyata yang lolos yang daerah Ciamis. Oke, siap. Belum rezeki ya Teh ya. Yang Ya. keempat Teh ada lagi. Yang keempat, saya melamar di salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Desa Kartini, dengan bidang yang sama, promosi kesehatan rumah sakit. Pelaksanaannya Pelaksanaannya Desember. Desember akhir di tahun 2020 masih di tahun yang sama. Ya, ya. Pencapaian targetnya Teh. Pencapaian target saya hanya bisa melaksanakan pada tahap praktek. Jadi membuat poster, membuat leaflet seperti itu, Kak. Izin sambil ketik ya Teh ya. Iya, Kak. Sampai tahap praktek. Ya. Ada lagi Teh kegiatan berikutnya? Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya kan sekarang saya, oh iya Kak, lupa satu lagi yang kemarin di Rumah Sakit RSIA Respati sampai sekarang tidak ada hanya sampai tahap wawancara dan tidak ada kelanjutannya. Malah ada itu pembukaan baru. Punten sebentar Teh. Teteh baru beres ngelamar belakangan Ya, ini, baru-baru ini. ya, ya. Kemana? Ngelamarnya kemana? Di Rumah Sakit RSIA. Rumah Sakit Ibu dan Anak. Ya. Nah, akan tetapi itu di Rumah Sakit Ibu dan Anak bukan bidang saya, Kak. Jadi itu bidang K3. Jadi kan di kesehatan masyarakat itu ada 4. Ada K3, epidemiologi, promosi kesehatan, administrasi. Nah, kan saya itu peminatannya promosi kesehatan. Kan tetapi saya selalu mencoba dengan bidang jalur yang beda gitu. Bidang yang beda. Apa Jadi saya alasannya memasuki Teh? K3. Sedangkan tadi Karena kan dari persyaratan. Iya Kak, gimana? Sedangkan tadi kan kata Teteh di situ Teteh sebutkan ada juga promosi kesehatannya. Lalu apa yang malah Ya. memilih Teteh di K3 gitu? Ya, jadi kenapa saya memilih K3 di sananya tidak dicantumkan harus peminatan K3. Nah, saya mencoba masuki karena di sananya hanya minimal D3 Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, saya masukin lah karena saya jurusan Kesehatan Masyarakat akan tetapi bukan peminatan K3 seperti itu, Kak. Oke, pelaksanaannya kapan Teh itu? Pelaksanaannya kemarin tanggal berapa? Juni tanggal 14 kalau nggak salah Kak. Juni, 14 Iya. Juni 2021. Ya, 2021. Sampai tahap wawancara tadi yang Teteh bilang ya. Ya, sampai tahap wawancara dan tidak ada lagi konfirmasi untuk kelanjutannya. Lalu kegiatan yang keenam Teh. Nah, untuk kegiatan yang keenam saya mempunyai mempunyai keinginan ingin
membuka klinik. Karena kan waktu dulu Pak Haji Dedi menerangkan bahwa Pak Haji Dedi juga tidak langsung seperti ini gitu, ada tahap-tahapnya, ada ini-ininya. Jadi, oh iya ya gitu, kalau misalkan buka klinik itu seperti ini seperti ini seperti ini, seperti itu. Nah, saya ada ya pengen gitu, pengen dengan senang hati saya ingin membuka klinik seperti itu, karena kan, sampai saat ini juga saya kan masih kerja di klinik tersebut, seperti itu, Kak. Oke, ingin membuka klinik. Targetnya Teh, kita membicarakan target dulu saja. Kira-kira ini Teteh pengen nih, semoga gitu Allah dengar. Insya Allah kan dengan Teteh bilang ke saya juga, saya ingin mengaminkan gitu kan. Malaikat-malaikat juga semoga ikut mengaminkan gitu. Apalagi keinginan Teteh yang tadi ingin membahagiakan keluarga, kemudian membantu keluarga. Nah, kapan gitu target membuka klinik ini ingin Teteh laksanakan gitu? Perkiraan kita bukan berangan-angan ya Teh ya, tetapi semoga menjadi doa. Kira-kira nih saya tanggal berapa, tahun berapa gitu. Kalau itu mah targetan saya itu 3 tahun 3 tahun dari sekarang gitu. Berarti 2001, 2002, 2003, 2004. 2000 Di 2004. 2020 2004 maksudnya, maaf Kak. 2024. Tanggalnya Ya, tahu nggak Teh? tanggalnya sih pengennya tanggal 12 Maret sesuai dengan hari lahir saya. Dari buka klinik ini, pencapaian atau target yang ingin Teteh capai apa? Bisa membuka apa, bisa membuka pekerja apa sih maksudnya? Jadi membantu orang-orang yang sakit gitu. Terus bisa melayani pasien dengan baik, terus bisa membuka lowongan juga buat misalkan jadi gede gitu, jadi jadi ada bantuan dari orang-orang, seperti itu, Kak. Masya Allah. Jadi targetnya itu kayak bisa buka lowongan pekerjaan, mungkin ya Teh ya. Iya, bisa melayani pasien dengan baik. Melayani pasien dengan baik, lalu apalagi Teh? Membantu orang-orang yang kesulitan. Tentunya iya. Terus tentunya sih jangka waktu salah satunya klinik yang dipegang oleh Pak Haji Dedi kan bertahap gitu dari pasien yang misalkan tadinya pas di tempat curhat lah, saling sama dokter itu gitu. Gitu, soalnya kan Pak Haji Dedi itu tidak hanya memeriksa, jadi memberikan motivasi, memberikan apa, memberikan pencegahan, memberikan penyuluhan dulu kepada pasiennya gitu kan. Saya nih basicnya kan promosi kesehatan. Nah dari sisi lain saya bisa bisa memberikan penyuluhan kepada pasien gitu Kak. Memberikan motivasi kepada pasien ya Teh ya. Ya. Lalu Teh, nah sekarang ini kan action plan dari nomor 1, Teteh bisa lihat di sini action plan dari nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah action plan yang udah Teteh kerjakan gitu ya. Dimana Teteh untuk mencapai
karir yang sesuai dengan bidang teteh, yaitu promosi kesehatan. Lalu di sini di nomor 6 saya tertarik gitu teh. Teteh ingin membuka klinik. Nah, lalu targetan action plan apa nih yang teteh lakukan dalam target membuka klinik ini gitu? Apakah teteh memperdalami ilmunya atau teteh tanya-tanya bagaimana cara membuka kliniknya atau teteh mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi pokoknya kegiatan yang teteh lakukan untuk mengejar target pembukaan klinik ini gitu. Ya, jadi saya dengan rencana ini kan mau suka ada niatan pengennya sekolah lagi S2 karena kan membuka klinik itu harus S2. Minimal harus S2 gitu. Nah, ya tentunya saya akan memperdalam ilmu-ilmunya gitu. Terus saya suka sharing dengan Pak Haji Dedi nih, membuka klinik ini seperti ini. Terus rencana kedepannya nih klinik ini nih seperti ini seperti itu. Berarti yang ketujuh kegiatannya teteh coba untuk melanjutkan ke S2 ya teh ya, ingin melanjutkan ke S2 gitu. Iya betul Kak. Iya betul Kak. Itu kira-kira teh, kalau seperti yang tadi pembukaan klinik gitu, semoga jadi doa, semoga terlaksana gitu. Perkiraan teteh ingin mulai S2 ini kapan gitu teh? Kalau ingin melanjutkan S2 itu dari pas waktu lulus kuliah Kak, mau melanjutkan kan akan tetapi dilihat juga dari orang tua, izin juga sama orang tua, sebaiknya mungkin kerja dulu atau gimana gitu. Jadi kayak biaya kuliah S2-nya bisa sendiri katanya seperti itu Kak. Oke, teteh lalu ya, apalagi teteh tadi sekarang udah menikah gitu ya teh ya. Nah, Ya. kira-kira aja gitu teh, tidak bermaksud membebankan, tidak bermaksud memberatkan gitu, tetapi kita semoga ini menjadi kenyataan karena kan tadi sebelumnya kepengennya setelah lulus S1 itu langsung lanjut ke S2 gitu. Tetapi karena kondisi, keadaan gitu, dan mungkin teteh harus menikah dulu juga ya teh ya. Iya. Tuh. Nah, kira-kira lagi, targetan lagi deh teh. Buat target lagi, kapan nih teteh akan mencobanya lagi? Apakah 6 bulan dari sekarang atau semoga aja deh tahun depan gitu. Bulan anu teh ada rezekinya, ada miliknya gitu. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk targetan Desember, akhir Desember. Desember tahun ini atau tahun depan teh? Tahun depan karena kan untuk sekarang kan lagi mencari kerja dulu gitu, mencari pekerjaan dulu. Nah, sambil mencari pekerjaan semoga ada rezekinya, lalu saya bisa bekerja sambil melanjutkan S2. Masya Allah, ih keren-keren teteh. Desember tahun 2022 ya teh ya? Ya. Berarti 1,5 tahun mungkin ya Kak. Iya betul. Targetnya dari S2 ini apa teh? Ya tentunya bisa sama seperti tadi ya Kak, bisa lulus tepat waktu, bisa IPK lebih dari 3,5 gitu. Lalu ada targetan lagi teh untuk mempersiapkan pembukaan klinik ini?
kegiatan-kegiatan lain lagi selain Teteh tadi bilang fokus ke pekerjaan dulu, fokus melamar dulu sesuai bidangnya. Ada lamaran yang Berarti ingin Teteh capai nggak dalam waktu terdekat ini? lamaran pekerjaan, Kak. Iya. Untuk sekarang ada, Kak. Kenapa lemes gitu Teteh jawabnya? Adanya di mana? Jadi kan di rumah sakit RS yang kemarin kan belum ada informasi lagi. Nah, untuk sekarang sih belum memasuki lamaran lagi. Jadi ya berarti tidak ada, Kak. Mohon maaf. Oh, belum ada rencana kegiatan lagi gitu. Ya. Baik. Ada kegiatan lain lagi yang Teteh ingin kerjakan gitu, yang Teteh ingin lakukan gitu? Mau masuki lamaran, Kak, ke rumah sakit di Tasik. Yang ke-8 saya tulis ya Teh ya. Mohon maaf, saya ketik ya Teh ya. Ya, Kak. Ya. Melamar ke Tasik, melamar ke rumah sakit itu, Kak, disebutin namanya, Kak. Boleh disebutin? Rumah sakit Sipa Medina. Itu kapan Teh waktunya? Besok, kalau nggak besok hari Jumat mau memasuki lamarannya, Kak. Besok berarti tanggal 24. Ya. 24 Juni ya. Ya. Targetnya keterima Teh? Ya, terima mudah-mudahan, amin. Amin. Apakah ini sebagai promosi kesehatan masyarakat juga melamarnya? Ya, promosi kesehatan masyarakat. Nah, terus Kak mau ikutan tes CPNS. Yang ke-9, kegiatan yang ke-9, Ya. ikutan CPNS. Ya. Waktu pelaksanaannya kapan Teh? Nah, itu kan waktu kemarin kan mau dibuka di tanggal 31 Mei. Kan tetapi ada pengunduran. Nah, sekarang belum ada pengumuman kembali, Kak. Oke. Rencana tanggal 31 Mei. Ya. Ternyata belum dibuka. Ya, Kak. Belum ada kepastian kali ya Teh ya, dari segi waktunya ya? Ya. Target dari ikut CPNS ini untuk apa Teh? Gimana, Kak? Target yang ingin Teteh capai dari CPNS ini apa? Lalu untuk apa gitu Teteh ikut CPNS ini? Bisa lolos CPNS. Oke. Tapi untuk buka kliniknya masih tetap dong Teh, walaupun udah jadi CPNS. Justru itu Ya, mungkin tentu. lebih mempermudah ya. Ya, Kak. Oke, lalu kegiatan 10, ada lagi Kak Teh kegiatan yang akan Teteh kerjakan? Untuk selanjutnya sih melamar-lamar mungkin, Kak, ke depannya. Kedepannya melamar sesuai bidang Teteh dan ingin bekerja di rumah sakit gitu ya Teh ya. Jadi belum ada yang pasti lagi mau ngelamar kemananya dan tanggal kapannya begitu Teh? Ya, betul, Kak. Masya Allah luar biasa, saya tidak menyangka ternyata Teteh dalam mencapai targetan karir Teteh, upaya yang Teteh lakukan luar biasa banget. Saya salut sama Teteh dengan usahanya. Semoga dari sebagian kegiatan atau usaha yang udah Teteh lakukan ini segera dipertemukan ya Teh ya rezeki Tetehnya, yaitu
di bidang promosi kesehatannya, di rumah sakit yang tepat, yang terbaik gitu. Amin. Saya izin stop share dulu ya Teh ya. Iya Kak. Alhamdulillah, dari mulai kita membahas konstruk genogram sampai terakhir tadi pembuatan action plan, seperti yang udah saya bilang, saya salut sama usaha-usaha Teteh. Semoga rezekinya segera disegerakan oleh Allah, kemudian Amin. mendapatkan keinginan sesuai harapan Teteh di bidang Amin. pembukaan kliniknya, usahanya untuk mencapai S2-nya, klinik, CPNS, segala macamnya segera tercapai gitu ya Teh ya. Amin Kak. Nah, tadi Teteh bilang bahwa ada yang berpengaruh dalam ada keluarga yang dihormati, yaitu sosok ayah. Nah, nanti dalam konstruk genogram itu, sosok ayah itu saya tandain biru gitu Teh. Saya tandain biru itu Iya, baik, Kak. menunjukkan bahwa ada keterkaitan dalam pemilihan karir ini, keluarga itu mungkin secara tidak langsung ikut berperan gitu. Hanya dalam kasusnya Teteh seperti yang tadi udah disampaikan juga, mungkin bukan bidangnya karena keterbatasan dari pendidikan, sekolah, akhirnya Teteh mengambil inspirasi dan kebetulan Teteh bertemu dengan sosok yang baik yang bisa mengarahkan Teteh, yaitu Pak Haji Dedi, sehingga Teteh terinspirasi dan termotivasi gitu dari Pak Haji Dedi ini. Tetapi tidak melupakan juga bahwa semangat Teteh mungkin sekarang mengejar karir Teteh sampai akhir gitu, sampai kesana kemari melamar setelah lulus, kemudian fokus saya pengen kesini, itu ada dukungan dari pihak keluarga, yaitu ayah dan ibu. Dan mungkin semangatnya Teteh tertular dari sosok ayah, yang tadi kata Teteh, ayah itu pantang menyerah, masih bertanggung jawab gitu ya Teh ya. Betul Kak. Apakah ada yang ingin Teteh tanyakan dulu terhadap sesi konseling karir kita kali ini, atau sudah dapat dipahami dan sudah tergambarkan oleh Teteh? Oh, ternyata saya pemilihan karir saya itu seperti ini ya, begini ya. Iya Kak. Ya, sudah dapat dan alhamdulillah sudah terinci gitu Pak. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Teh sebelum kita menutup sesi konseling kita kali ini? Sudah cukup Kak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Teteh. Iya Kak. Waktunya untuk sharingnya, berbagi pengalamannya, kemudian melaksanakan sesi konseling dari awal sampai akhir. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita tidak bisa bertatap muka dan hanya lewat virtual. Semoga Teteh bisa mewujudkan action plan yang tadi udah dibuat itu, yang udah Teteh tulis juga, dan itu membantu Teteh mengarahkan, setidaknya Teteh tahu, oh saya tanggal segini ke sini, saya waktunya ini, kemudian targetnya harus begini, sehingga itu terus memotivasi Teteh untuk mencapai target-target ke depannya, terutama dalam pencapaian pembukaan klinik ya. Ya Kak, amin. Terima kasih banyak. Wabillahi